Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ether, yaitu dalam mata kuliah kajian senyawa organik. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Khairil Arif MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Nadila dengan NIM 22231137 dan rekan saya Asyifa Rahmasari dengan NIM 22231138, Rifaatul Nabila dengan NIM 22231143, dan Sabila Ismail dengan NIM 22231144. Di sini bahan kajiannya yang pertama yaitu penjelasan ether, apa itu ether, yang kedua yaitu penamaan IUPAC dan trival, yang ketiga isomer, dan yang keempat reaksi kimia. Nah, pada materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ether adalah golongan senyawa organik yang sebagian besar mengandung gugus ether di mana atom oksigen terikat pada dua gugus alkil atau aryl. Kata ether berasal dari kata Latin aether yang berarti menyala pada suhu ruangan dan di bawah tekanan tinggi. Ether biasanya mudah terbakar. Rumus umum ether diberikan sebagai ROR, RO strip R aksen, RO strip AR atau AROAR, di mana R merupakan gugus alkil dan AR merupakan gugus aryl. Jadi bedanya akil dan aril itu, kalau akil yaitu R-nya yang besar, kalau aril ada A dan R kecil. Struktur ether pada dasarnya memiliki hubungan COC yang bengkok. Nah, struktur ether yang pertama yaitu ada rumus umumnya. Ether memiliki rumus umum ROR di mana R adalah alkil atau aril. Contoh yang paling umumnya yaitu dietil ether dengan rumus CH3, CH2O, CH2, CH3, dan di metil ether CH3O, CH3. Yang kedua yaitu ikatan dan hibridisasi. Ether memiliki ikatan COC dengan sudut ikat sekitar 110 derajat dan jarak C-nya O sekitar 140 pm. Oksigen dalam ether memiliki hibridisasi sp3, membuat molekul ether sedikit polar karena tidak dapat meniadakan dipol CO satu sama lainnya. Yang ketiga yaitu sifat kimia dan fisika. Titik didih ether lebih rendah daripada alkohol karena tidak dapat berikatan dengan hidrogen. Misalnya, titik didih di metil ether adalah minus 23,0 derajat Celcius, sedangkan di etil ether adalah 34,4 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kelarutan. Karena ketidakmampuan ether untuk berikatan hidrogen dengan molekul air, ether siklik seperti tetrahidrofuron sangat larut dalam air. Namun karena atom oksigen lebih terpapar ikatan hidrogen, ether siklik tidak larut dalam air. Selanjutnya yaitu polaritas. Karena sudut ikatan COC ester lebih polar daripada alkena, tetapi tidak sepolar alkohol, ether, atau amida. Ether dapat berikatan dengan hidrogen dengan molekul air, karena ada dua pasangan elektron yang menyendiri pada atom oksigen ether. Mungkin sekian materi dari saya. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Asyifa Ramasari. Kepada Asyifa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materinya terkait penamaan ether berdasarkan dari IUPAC. Yang pertama, identifikasi rantai utama dan alkoksi. Tentukan rantai alkana yang terpanjang dan berikan nama alkana berdasarkan jumlah atom karbonnya. Lalu, identifikasi rantai alkil yang lebih pendek sebagai gusi. Yang kedua, penomoran dan penulisan nama. Beri nomor pada rantai alkana dari atom karbon yang terdekat dengan gugus alkoksi. Kemudian tuliskan nama gugus alkoksi diikuti dengan nomor atom yang mengandung gugus alkoksi. Selanjutnya, berhenti dengan nama rantai alkana yang paling panjang. Contohnya, metoksietana, CH3O, CH2, CH3. Rantai utamanya etana, etana, CH2H5, dan gugus alkoksinya adalah metoksi, CH3O. Nama IUPAC-nya yaitu metoksietana. Selanjutnya, penamaan trivial ether.
Penamaan berdasarkan alkil, penamaan trivial didasarkan pada nama gugus alkil yang terikat pada atom oksigen. Urutan nama sesuai dengan abjad dan diakhiri dengan kata eter. Jika kedua alkil sama, digunakan awalan di etil eter. CH2O, CH2, CH3. Nama trivialnya yaitu dietil eter. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Asyifa yang telah menjabarkan materinya. Materi selanjutnya eh, ke rekan saya yaitu Rifa Atul. Kepada Rifa Atul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang isomer eter. Isomer eter adalah senyawa dengan struktur dan rumus molekul yang sama, karena keduanya memiliki rumus molekul yang identik, seperti C4H10O. Eter juga dapat berisomer dengan alkohol. Nah, adapun jenis-jenis isomer eter yang pertama, isomer struktur. Cara atom diikat eter dapat berubah, menghasilkan berbagai isomer. Misalnya, ada 3 isomer eter yang mungkin untuk rumus C4H10O. Yang kedua, isomer fungsi. Eter juga berfungsi sebagai isomer alkohol dengan gugus hidroksil dan gugus alkoksi. Adapun contoh isomer eter yaitu dietil eter. CH3, CH2, O, CH2, CH3, dan metil propil eter yaitu CH3, O, CH2, CH2, CH3. Oleh karena itu, eter memiliki struktur yang berbeda tetapi memiliki rumus molekul yang sama yang menjadikannya subjek penting dalam studi senyawa organik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rifa Atul. Selanjutnya yaitu akan saya serahkan kepada rekan saya, Salsabila Ismail. Kepada Salsabila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu reaksi kimia. Yang pertama ada reaksi dengan PCl5, yaitu eter ditambah PCl5 menghasilkan hidrogen klorid ditambah etil klorida ditambah POCl3. Kemudian reaksi dengan HI atau hidrogen iodida yaitu ester bereaksi terurai dengan asam halida, terutama HI membentuk alkohol dan alkil halida. Jika asam halida terbatas, maka hasilnya yaitu eter ditambah HI menghasilkan alkohol ditambah alkil halida. Dan jika asam halida berlebihan, maka hasilnya adalah eter ditambah 2HI menghasilkan alkil halida ditambah alkil halida ditambah H2O. Yang ketiga yaitu pembuatan eter. Eter dibuat dengan sintesis eter Williamson, yaitu reaksi antara alkit halida dengan suatu alko alkoksida, yang dimana reaksinya yaitu alkil halida ditambah alkoksida menghasilkan eter ditambah X-min. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salsabila dan terima kasih kepada rekan-rekan atas penyampaian materinya dari penamaan eter, struktur eter, IUPAC dan trivial, dan reaksi kimia. Dan mungkin ada beberapa kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Terus juga, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami juga melaksanakan penjelasan materi di Zoom. Mungkin sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.